Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang induksi matematika, yaitu suatu materi di dalam matematika yang mempelajari tentang pembuktian suatu pernyataan atau suatu formula atau suatu rumus. Pembuktiannya menggunakan sedikit berbeda caranya. Kalau biasanya matematika itu bersifat induktif, tetapi kita akan membuktikan secara proses induksi. Berarti dari yang khusus ke yang umum. Dari pengertiannya dulu, induksi matematika itu adalah suatu metode pembuktian deduktif. Ini sebenarnya pembuktian deduktif, tetapi menggunakan pola pikir induksi untuk membuktikan pernyataan itu benar atau salah. Biasanya pernyataan yang akan dibuktikan itu nanti berkaitan dengan bilangan asli yang berlaku untuk formula atau rumus tersebut. Nah, kenapa dikatakan induksi? Karena diawali dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang umum. Lebih jelasnya begini, kenapa dikatakan sesuatu yang khusus? Karena sesuai dengan prinsip induksi matematika, kita akan membuktikan suatu pernyataan itu bergantung pada suatu nilai n, di mana n-nya nanti berlaku pada suatu bilangan asli. Umumnya untuk semua bilangan asli atau beberapa batasan tertentu. Dikatakan pada sesuatu yang khusus karena dimulai untuk n sama dengan 1 dulu. Kemudian untuk n sama dengan k, meskipun k itu sendiri bebas nilainya berapa, dan akan dibuktikan benar untuk setelah K atau K plus 1. Artinya manakala itu benar untuk pernyataan sampai dengan K, maka untuk pernyataan untuk nilai K selanjutnya dianggap juga benar. Sehingga jika prinsip pertama dan kedua ini sudah terpenuhi, maka pernyataan tadi dikatakan benar. Contoh misalkan, ada suatu rumus bahwa 1 tambah 7 tambah 13 yang memenuhi rumus 6n-1 ini berlaku sama dengan 3n kuadrat min 2n. Benar tidak rumus ini? Nah, sekarang kita akan coba buktikan menggunakan induksi matematika. Langkah yang pertama, untuk n sama dengan 1 terlebih dahulu. Maksudnya n sama dengan 1 itu pada ruas kiri kita mengambil suku yang pertama. Berarti di sini nilainya adalah 1. Sedangkan pada ruas kanan nilai n-nya kita ganti dengan 1, maka diperoleh 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 1. Kita tuliskan di sini ya, diperoleh 1 sama dengan 3 kurangi 2, 1 sama dengan 1. Benar. Langkah berikutnya kita akan anggap dia benar untuk n sama dengan k. Maksudnya kita akan menggantikan nilai n itu dengan k. Sehingga diperoleh 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 19. Nah, n-nya saya ganti k menjadi 6k-1 berlaku 3k kuadrat min 2k. Kita akan coba buktikan bahwa untuk k plus 1 juga benar. Langkahnya, apa tuh arti kata k plus 1? Berarti suku setelah k. Kalau suku sampai dengan k itu tertulis sama dengan tulisan 6k-1, maka kita tambahkan satu suku berikutnya. Caranya k-nya diganti dengan k plus 1. Bentuknya mirip, 6k-1. Sampai di sini menjadi 6 dalam kurung k plus 1 min 1. Nah, bentuk yang terakhir ini kita tambahkan pula pada ruas kanan, sehingga tidak merubah maksud dari pernyataan itu. Yang awalnya hanya 3k kuadrat min 2k, sekarang kita tambahkan dengan 6k plus 1 min 1. Dari sini tadi ya dapatnya. Nah, baris berikutnya kita sederhanakan bentuknya supaya tidak memuat banyak sekali tanda kurung. 6k plus 1 min 1 berarti 6k plus 6 kurangi 1 menjadi 6k plus 5. Yang ruas kanan pun menyesuaikan. Nah, dari pernyataan paling bawah ini kita akan coba buktikan dia bernilai benar. Jika dia benar, maka nanti hasil akhirnya K ini akan berubah menjadi K plus 1 dengan bentuk yang sama. Nah, kita copy pernyataan yang terakhir tadi ini. Oke, sekarang dari kita akan fokus pada ruas kanan 3k kuadrat min 2k plus 6k plus 5. Berasal dari sini tadi ya. Sekarang kita tukarkan tempatnya. 6k saya tukarkan di depan,
min 2K saya letakkan di belakang. Sementara angka 5 ini saya pecah menjadi 3 ditambah 2. Kok bisa begitu? Ya ini adalah suatu cara yang kita lakukan sedemikian rupa sehingga bentuk ini akan menjadi bentuk pembuktiannya. Setelah kita tukarkan tempatnya, Anda dapatkan bentuk seperti baris kedua. Nah, lihat 3 suku pertama. Ini kita sendirikan. Ada unsur yang sama yaitu 3. Keluarkan 3-nya. Maka menjadi 3 dalam kurung K kuadrat dari sini plus 2K berasal dari 6K dan plus 1 berasal dari 3 ketika 3-nya dikeluarkan. Kemudian 2 suku yang terakhir, saya punya unsur yang sama yaitu minus 2. Minus 2K sudah tertulis minus 2, maka tinggal K. 2 sudah dikeluarkan min 2, maka tinggal plus 1. Selanjutnya bentuk K kuadrat plus 2K plus 1 itu kalau kita sederhanakan bisa ditulis sebagai K plus 1 kuadrat. Nah, pada bentuk yang terakhir ini tentu sudah mirip dengan bentuk yang awal kan? Hanya bedanya kalau awalnya K, sekarang berubah menjadi K plus 1. Sampai di sini berarti terbukti bahwa pernyataan ini bernilai benar untuk semua N bilangan asli. Nah, penerapan induksi matematika yang lain juga berlaku pada pertidaksamaan. Contohnya adalah semacam ini, ada kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Bagaimana juga jika berlaku pada bentuk kuadrat, pada bentuk pecahan, dan seterusnya. Kita pernah membaca, Anda bisa membaca sendiri pernyataan-pernyataan pada pertidaksamaan. Kita akan buktikan salah satu contoh soalnya. Coba buktikan bahwa N faktorial lebih dari sama dengan 2 pangkat N-1. Untuk N 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah pertama, untuk N sama dengan 1. Kembali ke sini. N-nya diganti dengan 1, diperoleh 1 faktorial lebih dari sama dengan 2 kali 1 min 1. 1 faktorial nilainya 1, 2 pangkat 0 juga 1. Benar berarti ya. Kemudian kita anggap benar untuk N sama dengan K, berarti N-nya diganti K, diperoleh bentuk semacam ini. K faktorial lebih dari sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, sekarang kita ingat kembali konsep faktorial, bahwa K plus 1 faktorial adalah perkalian dari bilangan K plus 1 sampai di bawahnya, selisih 1, nanti terakhir adalah 1 itu sendiri. Atau bisa ditulis menjadi K plus 1, K, dan seterusnya. Berarti K plus 1 kali K faktorial. Nah, kita akan menggunakan trik untuk menyelesaikan pembuktian. Sekarang kedua ruas, berarti berasal dari bentuk N sama dengan K tadi. Anda kalikan dengan K plus 1. Maka tambahkan K plus 1 di depannya dalam bentuk perkalian. Nah, begini. Maka menjadi K plus 1 kali K faktorial, yang awalnya hanya K faktorial. Ada K plus 1 kali 2 kali K minus 1 faktorial. Dari bentuk ini kita tambahkan K plus 1. Nah, bentuk K plus 1 kali 2 K minus 1 ternyata itu lebih dari 2 kali 2 K minus 1. Kenapa bisa begitu? Bahwa K plus 1 itu pasti lebih dari sama dengan 2. Coba Anda ingat kembali. Ketika K-nya itu bernilai, dalam hal ini N 1, 2, 3, maka K plus 1 akan lebih dari atau sama dengan 2. Ketika K-nya saya ganti 1 berarti sama. Ketika K-nya saya ganti 2 berarti lebih. K-nya lebih dari 2 berarti lebih lagi. Maka benar bahwa K plus 1 itu lebih dari sama dengan 2. 2 kali 2 pangkat K min 1. Ini prinsip perkalian bilangan berpangkat, berarti ini pangkatnya 1 ya. Kalau kita kalikan menjadi 2K plus 1 min 1. Maka bentuknya mirip dengan bentuk awalnya. Awalnya kan K min 1, sekarang ada K plus 1 min 1. Jadi terbukti bahwa pernyataan N faktorial lebih dari sama dengan 2 pangkat N minus 1 faktorial benar untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pada prinsip keterbagian kita punya beberapa sifat keterbagian semacam ini. Nanti Anda bisa membaca sendiri sifat-sifatnya. Saya kira itu. Nanti beberapa hal yang berkaitan dengan itu bisa Anda baca sendiri pada slide ini. Atau sedikit kita singgung. Misalkan kita akan
buktikan bahwa 7 pangkat N plus 5 itu habis dibagi 2. Untuk N sama dengan 1 misalkan, 7 pangkat 1 tambah 5, 12. Dibagi 2 benar. Kita anggap benar untuk N sama dengan K, berarti 7 pangkat K plus 5 juga habis dibagi 2. Nah, sekarang kita mengambil sembarang faktor 6 kali 7 pangkat K, habis dibagi 2. Kenapa begitu? Karena 6 itu memuat faktor 2. Nah, sekarang kita tambahkan 6 kali 7 pangkat K. Apakah ini juga benar habis dibagi 2? Maka diperoleh 6 kali 7 pangkat K tambah 7 pangkat K. Berarti ini koefisiennya 1, diperoleh 7 kali 7 pangkat K. Ini kembali ke prinsip perkalian bilangan berpangkat, ini berarti pangkat 1. Berarti 7 pangkat K plus 1 ditambah 5. Bentuk yang terakhir ini mirip dengan bentuk awal ya, pada saat N sama dengan K. Yang membedakan di sini K, di sini K plus 1. Maka terbukti bahwa pernyataan 7 pangkat N plus 5 habis dibagi 2 adalah benar. Saya kira itu tentang induksi matematika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.